Sebelumnya mohon maaf, tidak perlu tersinggung kalau ada hal yang saya sebutkan ternyata kok saya begini. Jadi nggak perlu tersinggung. Ini sebagai bahan koreksian dan untuk memperbaiki. Dan sekali lagi bisa jadi kami salah, bisa jadi kami benar. Contoh misalnya hal yang keliru pada kita atau kita anggap kurang tepat lah, kalau bukan keliru tapi kurang pas. Misalnya hal yang kelihatan sepele, cara berpakaian, ya, cara berpakaian. Dan subhanallah, ini ternyata bukan hanya diperhatikan oleh sebagian kita, tapi sebagian masyayikh juga memperhatikan. Sebagian teman di sana di luar negeri juga memperhatikan. Contoh misalnya, kalian ini pakaian apa? Ya, kayak Saudi tidak, kayak Indonesia juga tidak. Terus model pakaian mana? Nah, akhirnya kan gharib. Jadi di mata orang Saudi sendiri gharib, aneh. Di mata orang-orang kita juga aneh. Nah, jangan dianggap ini hal yang sepele. Seperti saya katakan, itu teknis saja, tapi itu rupanya berpengaruh. Terjadi di suatu daerah, seorang pejabat pemerintah tidak mau menandatangani surat menyurat dari Salafiyin. Kenapa? Sedikit demi sedikit ditanya. Terkadang mereka nggak mau mengungkapkan. Kenapa? Karena ya ada sebabnya. Mungkin mereka merasa ini hal yang tidak prinsip, tapi ini mengganjal bagi mereka. Diusut ternyata akhirnya dia bicara. Saya ini masih ingin mengetahui siapa sesungguhnya kalian. Pakaian kalian itu aneh-aneh, ya kan? Baru kita menyadari, subhanallah, ternyata karena pakaian. Ya, subhanallah, dia nggak mempersoalkan akidah kita, ya, ibadah kita, tapi yang justru dipersoalkan adalah pakaian. Ternyata pakaian. Ya. Begitu pula tadi sebagian lagi orang di Yaman ini, ya, antum ini bagaimana? Makanya seperti itu, ya, kalian ini sudah pada nggak punya jenggot, pakaiannya seperti itu. Akhirnya berkesan apa? Sekilas, ya, seperti wanita jadinya. Waduh, ya kan? Ini kan jadi aneh. Itu kita hanya menceritakan orang lain. Maksudnya di sini kita perlu perhatian, ya, perlu perhatian untuk yang lebih baik. Nah, kalau kita perhatikan, coba kita sedikit mengoreksi hal-hal yang dipandang aneh itu. Kalau kita misalnya berpakaian, misalnya ala Saudi Arabia misalnya, jelas, ya kan? Orang-orang yang biasa haji pun tahu ini pakaian Saudi Arabia dan pantas dipakai, gamis putih atau krem atau coklat misalnya dengan rapi. Kemudian juga pakai apa? Pakai kopiah, nampak. Tapi coba antum bayangkan kalau sudah pakai gamis, rambutnya panjang, nggak pakai kopiah, antum berjalan di tengah masyarakat umum, apa kata orang? Aneh sekali. Ya, apa seperti ini, ya, yang diajarkan Rasulullah atau tidak? Nah, ini maksud saya. Jadi hal-hal yang itu mungkin kelihatan sepele, tapi subhanallah terkadang berefek pada dakwah. Ya. Kemudian misalnya seperti yang tadi saya sebutkan, kalau berpakaian seperti itu, gamis, ya, seperti ala Saudi, yang jelas, bersih, kemudian rapi, itu walaupun orang aneh tapi tahu, nggak ada masalah, itu memang pakaian keagamaan. Masyarakat kita sudah semakin akrab dengan seperti itu, semakin akrab. Atau misalnya anggap kita mau pakaian Pakistan misalnya, atau mirip Pakistan lah, walaupun nggak persis, pakaian ya setengah betis, kalau setengah betis, nah, apa namanya, sampai lutut, ya. Kalau kita kan baju koko itu
pendek. Kalau istilah kita mungkin baju Pakistan agak panjang sampai lutut. Ya, pakai pakaian yang seperti itu ya, yang rapi. Pakaian yang rapi. Jangan pakaian seperti itu. Kemudian pakai misalnya celana yang ya tentu yang syar'i, ya kan? Pakaian yang rapi. Nampak orang melihat juga masih nggak begitu masalah, biasa. Dan itu juga mulai biasa di masyarakat kita. Nampak rapi, nampak bagus. Atau kita sekaligus pakaian Indonesia biasa masyarakat kita, baju koko, pakai sarung yang rapi, ya kan? Pakai peci, biasa. Nah, ada problem. Nah, tapi coba kita perhatikan beberapa model pakaian yang macam-macam ini. Kita perhatikan yang macam-macam. Kita mulai dari topi atau kopiah. Kopiah sebagian ikhwan mungkin terkadang kurang perhatian dengan kebersihan kopiahnya, sehingga warna putih itu kemudian mulai berubah warna menjadi coklat. Nah, ini ya kurang baik, ya kurang baik. Mesti kita jaga kebersihannya, kecuali kalau memang warnanya begitu ya. Ini dari si kopiah. Kemudian misalnya apa? Imamah. Imamah itu yang diikat-ikat. Kemudian juga yang terkait dengan imamah adalah apa? Shimal. Kalau bahasa Saudinya shimal atau gutrah. Shimal atau gutrah ini yang sekedar dilampirkan. Dilampirkan seperti orang-orang Saudi. Ya, kalau imamah misalnya orang Yaman misalnya, ya kan, atau orang Sudan. Ya, yang banyak di sini yang ala Yaman atau Emirat. Coba kita perhatikan pertama dari sisi warna. Sebagian pakai imamah yang aneh warnanya. Ya, mirip misalnya dengan apa? Taplak meja. Ya. Kalau dia memakai yang putih, jelas putih, atau seperti yang orang Saudi punya, merah putih atau putih semua, itu orang melihatnya adem, ya kan? Adem dan maklum, memang biasa begitu. Tapi kalau sudah pakai yang mirip taplak meja, itu menggelitik. Ini aneh sekali. Aneh sekali. Ya. Makanya yang seperti itu kita memandang kurang tepat. Kurang tepat, sehingga sebagian masyarakat mungkin ya berpandangan tidak baik akhirnya. Ini dari sisi warna. Kemudian dari sisi apa? Cara memakai. Ada cara memakai yang macam-macam. Ya, saya sendiri kurang bisa terus terang ya. Makanya saya nggak pernah pakai karena kurang bisa saya. Tapi yang memakai misalnya coba belajar dari yang belajar di Yaman tuh, yang atau Emirat yang bagus-bagus misalnya itu ya, rapi itu ya, ya mantap, rapi. Nah, tapi kalau masih belajar, tidak karuan akhirnya, bulat-bulat sana kemari, aduh. Nah, ini kemudian berjalan di tengah masyarakat umum. Kalau dia hanya di lingkungan rumahnya sendiri, nggak ada masalah, ya kan. Tapi kalau kita tinggal di masyarakat umum, pergi ke ini ke itu juga seperti itu, hanya dilihat orang kan aneh sekali. Imamah model mana ini? Ya, ternyata model Saudi tidak, model Emirat tidak, model Yaman tidak. Nah, ini kurang baik seperti ini, kurang tepat. Sehingga yang mau model pakai imamah coba belajar yang baik, ya, supaya orang melihat pun baik, semoga orang juga simpati dengan itu. Sebagian lagi terkait dengan imamah ini, ada yang memakai model Saudi Arabia, simak langsung dijulurkan begini. Ya, subhanallah, sebagian melakukan itu dengan warna hitam. Dan subhanallah dia nggak punya jenggot.
Ya. Akhirnya orang melihat dari jauh, itu dikira rambut, ya kan? Semacam rambut. Padahal itu bukan rambut, dan ternyata laki-laki. Ya. Kemudian, yakni ini tentu yang seperti ini tidak tepat, ya. Yang seperti ini tidak tepat karena orang-orang bisa berpandangan, yakni salah pandang, ya, keliru, tidak pas yang seperti ini. Dan yakni kalau dia mau memakai model Saudi yang betul-betul juga rapi, kita lihat kalau masyayikh datang pakai itu kan nampak bagus, ya. Ya, seperti masyayikh persis gitu loh. Ya, apalagi dia punya jenggot, nah itu insyaallah. Tapi kalau dia tidak punya jenggot, ya ini saya tidak mengatakan haram, tidak, tapi nampaknya kurang tepat, ya. Apalagi dia berjalan di tengah-tengah masyarakat umum seperti ini, kurang pas. Kemudian setelah masalah imamah dan seputarnya, baju kita, kita perhatikan baju kita. Seperti yang tadi kita sebutkan, misalnya kita pakai gamis seperti gamis Saudi Arabia misalnya, atau sejenisnya, nampak bersih, rapi, nggak ada masalah. Tapi sebagian mungkin, ya, salah menurut saya, ya, dan juga beberapa saya tidak, yang kurang tepat terkadang memakai misalnya yang kita sebut di umumnya ikhwan mungkin baju maruku di tempat umum, ya. Yang saya tahu kalau saya di Saudi, dan mungkin tanya ikhwan yang di Saudi, itu kan baju santai di sana. Mereka kalau sholat di masjid umum atau mereka ke kantor nggak pernah pakai baju kayak gitu. Itu baju santai. Kalau mereka di rumah, kegiatan seputar rumah, mereka pakai itu. Untuk tidur, untuk santai di dalam rumah, itu pakai itu. Tapi subhanallah, ya mungkin karena kekurangan kita, ya, ikhwan kurang begitu paham, sehingga memakai baju seperti itu, dia ke pasar pakai gitu, ya, warnanya sudah warna-warni lagi, warnanya warna-warni, ya. Dan sebagian subhanallah tadi nggak pakai peci, ya, sudah baju seperti itu warna-warni, nggak pakai peci. Ya. Kalau dia ditanya siapa itu, oh seorang salafi, aduh, ya kurang tepat, ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa itu adalah baju santai, sehingga tidak layak misalnya kita di tempat-tempat resmi, tempat-tempat terhormat kita memakai yang seperti itu. Itu bagi orang Saudi sendiri yang melihat nggak cocok. Ini bukan pada tempatnya, bukan pada tempatnya. Apalagi di masyarakat kita yang sudah aneh, tambah aneh. Ya. Jadi perlu kita perhatikan hal ini. Nabi SAW mengatakan, Inna hada din matin, Inna hada din matin, fa'awhilu fihi birik. Agama ini kuat, ya, kokoh. Mungkin terkadang terasa berat oleh sebagian orang. Masukkan orang ke dalam agama ini dengan perlahan-lahan. Jangan menjadikan ajaran Islam tambah semakin berat terasa oleh orang-orang, sementara mau sholat saja sudah berat. Ya, ala kulli hal, seperti yang tadi saya katakan, ini ra'yu kami. Jadi itu kurang tepat. Atau misalnya pakai baju ala Pakistan, atau yang mirip Pakistan, yakni sampai ke mana? Lutut. Seperti yang tadi saya katakan, kalau dengan celana yang rapi bagus, ya nggak ada masalah, nampak rapi juga. Tapi setelah pakai seperti itu,
dia pakai rompi yang ya seperti itulah. Kemudian setelah itu celananya celana perang, sakunya di sini ya kan, banyak kan celana ikhwan seperti itu. Ya. Kemudian ya bisa antum bayangkan itu, ya. Sudah bajunya aneh, tambah pakai rompi seperti itu, kemudian celananya begitu, dilihatnya berat rasanya orang melihatnya, kurang tepat. Kemudian yang lebih menambah tidak enaknya dipandang, pakai sarung dan balapan, ya kan, celananya jauh ke bawah, sarungnya di atas betis, tengah-tengah betis. Coba antum merenungkan dan membayangkan, ya, pemandangan yang seperti itu kita sendiri melihat terus terang enak apa tidak? Ya, tenang tidak mata ini, sejuk apa tidak begitu melihatnya. Nah ini kan terkadang ini seperti yang tadi saya katakan, sampai ya sebagian aparat pemerintah tidak mau tanda tangan karena ini sebetulnya aliran apa ini? Ini aliran apa? Betul, itu bukan satu yang diada-adakan, ya. Itu betul-betul terjadi. Ala kulli hal, jadi kalau kita memakai pakaian ya yang tadi yang rapi, bajunya ya, kalau baju Pakistan ya mungkin dengan celana yang celana perang itu kurang tepat kayaknya itu ya. Ya, sakunya di mana-mana. Tetap dia pakai celana yang syar'i di atas mata kaki, yang rapi. Mungkin juga paduan warna perlu. Ya, itu menambah semakin bagusnya. Ya, jangan kalau pakai sarung juga nggak ada masalah, ya kan? Tapi tadi kalau dalamnya pakai celana jangan balapan. Yang kelihatan biar sarungnya saja. Yang kelihatan sarungnya saja. Celananya di dalam sarung tidak kelihatan. Begitu. Jadi nampak ya enteng begitu dilihatnya itu ya, tidak berat di mata itu, nampak indah. Nggak ada masalah seperti itu. Dan juga peci selalu perlu dipakai. Itu yang di suatu hal yang baik tentunya diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya, penutup kepala.